Dan yang saya hormati Pak Dir Narkoba Baris Krim Polri, yang saya hormati perwakilan dari Kanwil Bea Cukai, kemudian yang saya hormati perwakilan dari Dirjen Pas, Karo Permas dan rekan-rekan penyidik dari Direktorat Narkoba Baris Krim Polri, rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini Direktorat Narkoba Baris Krim Polri bekerja sama dengan dari Bea Cukai dan juga Dirjen Pas melaksanakan kegiatan operasi. Ya, operasi narkoba ini diberikan nama operasi anti gedek. Ya, operasi anti gedek. Operasi anti gedek tersebut berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional, baik dari Malaysia, Indonesia, nanti ada beberapa wilayah yang berhasil diungkap. Dan jaringan ini juga melibatkan warga negara asing. Ya. Untuk lebih jelasnya, pers ini saya persilakan mungkin dari Pak Dir Narkoba. Salam presisi. Yang kami hormati Pak Kadif Humas, Kakanwil Bea Cukai DKI, mewakili Pak Dirjen Pas, Pak Turman Utapaya, dan rekan-rekan saya para Kasubdit. Rekan-rekan sekalian, bahwa Direktorat Tindak Pidana Narkoba berusaha mewujudkan Polri yang presisi sebagaimana tagline yang disampaikan Pak Kapolri. Jadi polisi yang prediktif, responsibilitas, dan berkeadilan. Nah, dalam hal responsibilitas dan berkeadilan ini, kami tiap bulan melakukan monitoring dan analisis terhadap kejahatan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dan kami menemukan setelah pasca dibukanya PPKM bahwa terjadi peningkatan terhadap jenis barang bukti ekstasi. Terjadi peningkatan signifikan, baik ditangkap oleh Bareskrim maupun rekan-rekan kami di kewilayahan. Dan kami mengumpulkan informasi intelijen yang kami dapat bahwa tempat-tempat hiburan malam dengan dilonggarkannya PPKM banyak disalahgunakan sebagai tempat peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Nah, kami membentuk menyelenggarakan disebut dengan kegiatan rutin kepolisian ditingkatkan dengan Sandi Anti Gedek 2022. Nah, kegiatan ini ekspos pada hari ini tentunya panjang sekali ceritanya, karena yang kita ungkap ini dari hulu ke hilir. Jadi bahan perslis ada pada rekan-rekan, tapi izinkan kami memulainya. Bahwa dimulai tanggal penangkapan itu tanggal 7 Juli sampai 31 Juli, ya. Kasus kecil pertama 39 butir pil ekstasi ditangkap dari 3 orang, disita dari 3 orang tersangka, ya, Agus Riyadi, Oise, dan Awang. Nah, lalu kemudian dikembangkan kasus yang 39 butir tersebut. Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman yang lebih besar yang disembunyikan berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman-teman BC untuk memonitor kedatangan barang tersebut. Dan kami menemukan bahwa barang tersebut betul datang. Lalu kami menggunakan teknik tertentu khas narkotika. Kami berhasil mengamankan seorang laki-laki inisial A, di mana alamatnya atau namanya dipakai oleh seseorang bernama Bayu Ahmed untuk menerima paket tersebut di Cirebon. Tim 1, Subdit 1, Subdit 1 Direktorat Narkoba Baris Krim Polri bekerja sama dengan Bea Cukai, kemudian mengembangkan kasus ini. Dan akhirnya kami mengetahui bahwa paket ini dikendalikan oleh seorang warga binaan lapas di daerah Jawa Barat bernama Cuk Wood P, ya, warga negara Nigeria, yang bersangkutan adalah terlibat kasus narkotika sebelumnya. Segera setelah itu kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dan berhasil menangkap yang bersangkutan. Lalu secara simultan seluruh anggota tim melakukan pengembangan kembali dan
31 Juli 2022 berhasil menangkap tersangka BC Komalasari di Jakarta Utara. Yang bersangkutan merupakan kurir di luar dari warga negara asing tersebut, dan berdasarkan keterangannya bahwa si warga negara asing, panggilannya ini Cuk, ya, dia bekerja sama dengan MEK, ya, DPO kami sedang mengembangkan terus, kami mohon dukungan untuk mampu kami menangkapnya. Adalah dimulai tanggal 30 Juli 2022, tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba melakukan penangkapan terhadap rangka kurir-kurir lainnya, pengendalikan keuangannya. Ini ada di daftar yang kami berikan di press release. Intinya bahwa jaringan ini bekerja secara simultan, juga sumber-sumbernya banyak gitu ya. Jadi kami mengembangkan lagi sehingga bandar sampai dengan kurir dan pengendali keuangannya kami sita, ya. Kami menemukan juga pil-pil Erimin 5, ya, H5 di sana, ya, H5 atau Erimin 5 di dunia itu disebut. Lalu ekstasi 318 butir dari jaringan ini. Kami juga menemukan daripada salah satu tersangka 40,8 gram syabu, ya. Nah, setelah kami kembangkan, kami menemukan alat bukti keterangan bahwa ternyata jaringan ini sudah ribuan butir diedarkan di dua tempatnya. Jadi ada pengiriman 3.000, 2.000, 2.500 berkali-kali dalam waktu sebulan, dan kami mengembangkan sehingga pada tanggal 2 Agustus 2022 kami menangkap saudara Adi, di mana dari jaringan Bandung tadi bahwa salah satu sumbernya adalah saudara Adi atau nama lengkapnya Sumantri Tanudin, yang ketika itu bersama istrinya Nani, mereka karena mengedarkan pil ekstasi. Dan kami mengembangkan bahwa baru saja mereka mengirimkan sebanyak 2.080 butir pil ekstasi ke tersangka Eli Herlina di Bandung, merupakan jaringan ini. Lalu kami mengetahui bahwa sumbernya berasal dari Medan, dan kami sudah mendpo-kan yang bersangkutan. Lalu pengembangan kemungkinan dilakukan bahwa Eli Herlina memesan narkotika juga dari seseorang bernama Morris, Bandar Morris. Lalu tim berangkat ke Surabaya, dan tanggal 5 Agustus 2022 di apartemen Puncak Permai unit 2323 petugas menemukan laboratorium clandestine. Saya ulangi, petugas menemukan apartemen yang digunakan sebagai tempat produksi, atau dalam dunia kami disebut laboratorium clandestine produksi happy water. Happy water ini adalah suatu campuran di mana tersangka Morris mencampur ekstasi, digerus, lalu diteteskan ini ketamin A100, ini adalah obat bius, obat keras untuk hewan, dimasukkan ke piring lalu dibakar. Nah, ketika dibakar membentuk kristal, lalu dimasukkan dalam kemasan nutrisari, dicampur juga dengan nutrisari sedikit, dan itu kembali di seal, dan kemudian diedarkan di banyak tempat hiburan di Surabaya. Ya, ada yang berharga 1,5 juta dan ada yang 3.000. Cara penggunaannya adalah itu dimasukkan kepala air aqua, di minum seperti itu. Dan kemudian tim juga secara simultan mengembangkan kasus ini. Kami berhasil menangkap tanggal 5 Agustus saudara Jos sebagai orang yang memasuk ekstasi ke tersangka Morris. Dan tersangka Morris beserta Jos ini berkolaborasi untuk mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam Surabaya. Tersangka Jos juga teridentifikasi mengedarkan pil ekstasi di semua tempat hiburan di beberapa tempat di Surabaya. Dan kami memperoleh alat bukti bahwa saudara Jos memproduksi atau membuat olahan narkotika, di mana dia mencampur antara ekstasi, lalu dicampur dengan paracetamol, ya, dicampur juga dengan Cat A yang dikristalkan, dibuat satu adonan,
dan ini dikirim ke Bali, ya, kepada asosiatnya bernama Saudara Andri, dan di Bali itu dicetak, dicampur dengan katinon. Katinon itu adalah suatu narkotika golongan 1 yang kami berhasil temukan dikirim dari Malaysia oleh seseorang ke Saudara Andri, dan di sana ada mesin cetaknya. Dan itu kemudian diedarkan ke seluruh Indonesia. Jadi dari jaringan ini kami mensita 700 gram katinon di Bali. Dan jadi dari jaringan Jakarta Cirebon kami mengamankan 9 orang tersangka dari mulai kurir sampai dengan pengendali. Sementara jaringan Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, Bali berhasil diamankan itu 9 orang, ya, 9 orang. Dan jaringan Medan ada 3 orang, jaringan Bali 3 orang, dan kami menetapkan 3 orang daftar pencarian orang, yakni Saudara Bayu Ahmad, MEK, dan TB yang di Medan. Nah, rencana tindak lanjut juga kami akan melakukan analisa untuk mengembangkan jaringannya se-Indonesia, juga counterpart internasional. Minggu depan saya akan bertemu dengan salah satu counterpart di kantor untuk menjelaskan tentang ini, karena kami sudah mengetahui para tersangka ini kira-kira teridentifikasi di mana. Jadi barang bukti yang berhasil disita sebagaimana tersebut. Untuk ekstasi 16.394 butir, sabu 40,8 butir, Eremin 5 277 butir, katinon. Ini suatu yang asing ya bagi rekan-rekan, ini katinon. Ya. Jadi saya mau jelaskan dulu, ketika ada artis terkenal zaman dulu, dia pakai ini, itu belum masuk narkotika. Sekarang sudah masuk golongan 1 narkotika. Saya nggak sebut nama artisnya, tapi cukup sangat terkenal. Lalu ketamin cair di depan ini ada yang 30 mili sebanyak 420 ml. Lalu ketamin cair juga yang isi 50 ml ada 910 ml. Satu timbangan digital, 1 buah alat press saset, jadi membuktikan bahwa dia adalah produsen. 1 buah alat blender, jadi membuktikan juga sebagai dia memproduksi. 1 bendel plastik clip, berarti dia mengedarkan, kira-kira demikian. 1 mesin alat cetak pil yang kami sita dari Andri di Bandung. Adapun modus operandinya adalah, untuk kasus pertama adalah mengemas dalam bentuk makanan ataupun kemasan yang lainnya, dikirim dari dalam hal ini kasus ini dari Jerman, masuk ke Indonesia dalam bentuk paket dan untuk diedarkan ke tempat hiburan malam. Kami menduga antara kedua kasus ini saling berkaitan. Kami sedang mendalami. Lalu kasus yang kedua adalah peredaran di tempat hiburan malam berbagai macam jenis narkotika, dan untuk khusus Surabaya dan Bali kami temukan 2 laboratorium kitchen lab, ya, jadi laboratorium level dapur disebut demikian. Untuk pasal yang dipersangkakan 114 ayat 2 dijuntukan 132 ayat 1, artinya ada organized crime atau persekongkolan, tentunya menjadi pemberatan. Ancamannya pidana hukuman mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Subsidiar 111 ayat 2 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dari semua barang bukti yang disita oleh petugas, kami berhasil menyelamatkan 18.960 jiwa potensi pengguna. Demikian yang dapat kami jelaskan. Kami kembalikan kepada Bapak Kadipumas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Selanjutnya mungkin dari rekan Bea Cukai bisa menyampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Irjen Dedi, Kadipumas, Pak adalah garda terdepan untuk barang-barang kiriman dari luar negeri. Nah, dari pemeriksaan itu ada irisan apabila barang-barang itu merupakan barang-barang narkotika. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian yang punya
power, ya, punya kekuatan untuk mengembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, ini merupakan kesekian ratus kali Pak ya kerjasama antara Bea Cukai dengan kepolisian khusus di narkoba. Saya kira itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil Bea Cukai. Dari Dirjen Pas, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Divisi Humas, yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DKI Jakarta, serta seluruh para rekan-rekan kerja mitra Baris Krim Polri. Saya mewakili Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan ini menyatakan sikap yang senantiasa siap mendukung kinerja dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri. Kapan saja diperlukan informasi ataupun penjemputan, kami siap mendukung. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekan-rekan media ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Ada? Ya silakan. Ya silakan. Tadi disampaikan Pak. Ada mic ya? Permisi Pak, saya lagi dari kantor Berita Antara. Tadi Pak Dir di Narkoba sempat menyampaikan di kasus kedua apa yang ketiga ya Pak ya, kalau ada petugas yang mengawasi petugas, mungkin bisa dijelaskan tadi seperti apa petugas mengawasi petugas. Terus tadi di kasus yang awal kan disampaikan bahwa pelakunya adalah juga warga binaan. Nah itu komitmennya seperti apa sih untuk pencegahan jangan ada lagi tersangka di penjara itu mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik. Jadi ketika saya menyampaikan, sepertinya, mohon maaf, saya nggak menyampaikan petugas mengawasi petugas, tapi petugas diawasi oleh seseorang. Jelasin lagi Pak. Ya, Ya. Oke ya, setuju ya Mbak? Iya itu. Nah, jadi kami menemukan ada seseorang ketika anggota kami melakukan tugas, kami diambil-ambil di covering juga. Jadi istilahnya itu jadi tim spotter. Kalau kita nonton film Netflix itu di Meksiko spotternya dia, tapi kita lebih cerdas sehingga kita amankan. Dan ternyata daripadanya kami geledah itu ada 40,8 gram sabu dan dia positif juga urinnya. Dan orang ini merupakan bagian daripada jaringan yang di Bandung, tepatnya undernya Paulus. Ya tadi saya sebut. Ya jadi di bawahnya Paulus. Dia melaksanakan perintah Paulus dan istrinya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua saya pikir lebih cocok untuk Dirjen Pas ya untuk menyampaikan, karena kami selama ini pelaksanaannya kerjasama sangat baik dan kita berhasil menangkap beserta tersangka dan barang bukti yang dibutuhkan. Pak Turman. Terima kasih. Terkait pertanyaan kenapa melibatkan warga binaan pemasyarakatan, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini posisi warga binaan kita yang setiap hari terus meningkat. Per hari ini saja sudah mencapai 277.000. 53% itu adalah penyalahgunaan narkotika. Jadi saya bersyukur
dengan pengungkapan kasus ini membuat kita lebih melek lagi, lebih memperkuat sinergi dengan Barreskrim, khususnya dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba. Kita tidak pernah menghalangi. Kita punya komitmen karena kita sudah menempatkan 1.000 orang bandar narkoba ke Nusa Kambangan. Kalau masih ada yang seperti ini, kita siap memberangkatkan ke Nusa Kambangan. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Pak Dir, saya mau tanya soal yang kasus pertama tadi, Pak. Udah nggak apa-apa, saya bisa teriak. Kasus pertama tadi, Pak, mengenai keterlibatan warga negara Jerman, Pak. Dan pasokan itu datang dari Jerman. Itu Bapak menyebutkan angkanya ekstasinya kalau nggak salah 318 ya, Pak ya. Apakah selain 318 itu ada juga pengiriman yang juga besar yang melibatkan warga asing dari negara Jerman itu, Pak? Satu itu. Kedua, untuk Mas Dirjenpas, Bapak tadi menyampaikan bahwa kami siap membantu selalu bekerja sama dengan polisi. Tapi Pak, kenyataannya kasus pengendalian peredaran narkoba itu yang berasal dari dalam lapas itu tidak cuma sekali terjadi, Pak. Tadi terus tapi berulang kali. Jadi dalam hal ini yang saya ingin coba katakan, polisi yang kerja keras yang nangkep, Bapak cuma bilang terima kasih. Nah, apa sih sebetulnya tidak ada hal yang lapas sudah lakukan, Pak? Dan apa pencegahan yang akan dilakukan oleh lapas supaya kasus ini tidak berulang terus, Pak? Terima kasih. Baik Pak, saya luruskan lagi. Sekali lagi, saya tidak pernah bilang warga negara Jerman. Ya, yang saya katakan tadi adalah kami mengembangkan dari pengungkapan 39 butir, lalu kami memperoleh hasil analisa akan ada pengiriman jumlah besar paket dari Jerman yang disembunyikan di peralatan makanan, makanan hewan dan sebagainya, di mana kemudian ternyata barangnya sudah sampai di salah satu kantor pengawasan bea cukai. Jumlahnya itu 13.500 sekian butir. Nah, pengirimnya itu apakah warga negara Jerman atau bukan, kami belum bisa mengidentifikasi. Tapi dapat kami yakini adalah dikirim dari Jerman. Demikian, Pak. Baik, Bapak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengelolaan napi di narkoba sudah mencapai angka 53% lebih. Berarti dari 277.000 posisi saat ini, itu sudah di angka 138.000 lebih, Pak. Kalau dari presentasi 138.000 dengan pengembangan kasus hanya 2-3 orang, mungkin presentasinya sangat kecil sekali. Sangat kecil. Tapi kami tidak tutup mata. Semua pengungkap ini juga tidak terlepas kerjasama kami dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba. Itu dia, Pak, kemarin. Kalau ditanya kebijakan kami sudah pertama menempatkan para bandar ke lapas yang ada di Nusa Kambangan. Itu sudah mencapai angka 1.000. Kalaupun masih ada kecolongan di dalam penggunaan HP, itulah PR kami, itulah kerja kami ke depan. Bagaimana menuntaskan? Kami sedang menyusun strategi bagaimana membersihkan itu bisa sampai 100%. Itu perjuangan kami saat ini, Pak. Demikian, Pak. Terakhir. Terima kasih Pak Kadif Humas, Pak Karo, Pak Direktur, dan pihak Bea Cukai maupun Dirjenpas. Ada 3 pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini lagi-lagi ditemukan tempat hiburan sebagai pangsa mewah, pasar mewah untuk para pengguna narkoba ini, Pak. Terus langkah selanjutnya untuk tempat hiburan ini dan rekomendasinya. Terus yang kedua, kalau tidak salah ada 20 tersangka ya Pak. Itu komplit dari pengedar, pengendali, terus ada yang juga memegang keuangan begitu Pak. Artinya komplit semuanya. Ini untuk artinya kalau ada memegang uang berarti ada income yang terus masuk Pak untuk dari hasil penjualan ini. Langkah TPPU-nya seperti apa Pak untuk kedepannya? Mungkin udah ada berapa rekening yang diblokir. Terus yang ketiga Pak, saya dapat informasi dari sekian tersangka ini ada
mohon maaf Pak jika berhubungan dengan institusi Polri, yakni polisi aktif dan ex polisi aktif Pak. Kalau tidak salah ada 2 orang Pak. Itu bagaimanakah peran mereka Pak, sehingga bisa apakah perannya dominan di jaringan ini sehingga yang termasuk ex itu keluar dari kepolisian hingga masuk ke jaringan narkoba Pak. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama, untuk THM yang kami temukan terbukti mengedarkan sebagai tempat peredaran, lalu kami juga menyita dari tempat itu narkoba, berbagai jenis narkoba. Kami sudah bersurat ke pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pencabutan izinnya, karena kami bukan punya kewenangan untuk itu. Surat sudah dilayangkan kemarin, mudah-mudahan dari Pemkot Bandung mempertimbangkan dan mengambil tindak lanjut yang jelas. Tentunya seperti itu. Yang kedua, bukan 20 orang Pak Hendra, tapi saya luruskan 25 totalnya. Nah, betul sekali tadi kami sampaikan di sini ada pengendali. Kami punya rencana memang penyidik untuk mengembangkannya ke TPPU. Untuk sementara ini kami identifikasikan, tentunya nanti penyidik akan bekerja keras untuk menentukan dari kesemua tersangka ini mana yang terbukti melakukan tindak pidana lanjutan, yakni TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika. Kami pasti akan informasikan pada kesempatan berikutnya manakala kami mempunyai cukup luas. 1 orang polisi aktif dan 1 orang mantan polisi. Betul, perannya yang pertama adalah dia sebagai kurir, ya, kurir dari bandar, ya, kurir dari bandar. Lalu yang kedua, yang mantan polisi ini adalah dia penyalahguna, tapi juga dia kurir dan mengakui bahwa dia sudah mengirimkan pengiriman beberapa kali. Kalau pengakuannya 3 kali, jumlahnya bervariasi. Yang pasti itu angkanya di ribuan, ada 2.000, 3.000, sekian ribu. Lalu dia mengirim kepada jaringan ini, kepada baik kepada Paulus maupun kepada Juki, ya, pemilik diskotik. Jadi demikian kami dapat jawab terhadap kedua orang tersebut. Terima kasih. Oke, cukup teman. Kita foto-foto dulu.